Kembali dalam DBS to the Point masih bersama Menteri Pariwisata Arief Yahya. Saya betul-betul agak tercengang dengan penjelasan Anda tadi soal Wonderful Indonesia. Brandnya sudah naik, mengalahkan Malaysia yang dekat dengan kita. Tapi ujung dari semua ini adalah output. Hasil akhir yang memperlihatkan target yang dibeban kepada Anda adalah 20 juta wisatawan masuk ke sini, lalu kemudian tentu juga dengan devisa yang besar. 20 juta ini apakah betul akan bisa tercapai? Saya selalu membawa kita untuk outward looking. Saya katakan konteks jauh lebih penting daripada konten di dalam event, jauh lebih penting dari capability kita. Kita mampu atau tidak, kita lihat konteksnya dulu. Hari ini kita 10 juta lah saya bulatkan. Malaysia 27 juta. Betul, 27. Iya. Thailand 25. Thailand 25 itu 2014. Mungkin sekarang 29 juta. Singapura 15 juta. 15 juta ya? Iya. Penduduknya 3,5 juta. Saya ingin mengatakan posisi hari ini kita 10 dan kita ingin tahun 2019 itu 20. Kalau toh itu tercapai, ini saya ngomong semangat dulu nih, belum target. Semangat dulu ya? Iya, 20 juta. Itu sudah kalah dengan Malaysia dan Thailand pada saat hari itu ini. Ya? Masih kalah. Masih kalah dengan hari ini. Maka tergantung kita, kalau memang bangsa ini mau kalahan terus seperti ini, maaf ya, tidak punya malu kalah terus, maka target 20 juta itu seharusnya terlalu kecil. Wong target 2019 bisa dikalahkan dengan yang sekarang. Oleh karenanya tidak ada pilihan lain kecuali harus bisa dicapai. Nah, itu baru semangatnya. Jadi semangatnya tidak boleh kita kalah dari Malaysia, tidak boleh kalah dari Thailand. Caranya apa? Nah, caranya kalau dari hitung-hitungan kita 10, sekarang 4 tahun lagi harus 20 juta. 20, minimal kita harus tumbuh 20% per tahun. 20%, betul. Nah, 20% tumbuh per tahun itu artinya kita harus tumbuh 4 kali lipat dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan nasional yang katakan itu 5%. Betul. Jadi saya, clue-nya satu, kerja harus sangat cepat. Otherwise nggak akan kita bisa. Jadi kita harus mengakselerasi. Kelemahan kita itu kerjanya lambat. Nah, untuk tumbuh lebih besar harus keputusan jauh lebih cepat dan lain sebagainya. Itu secara kualitatif itu yang bisa kita lakukan. Nah, untuk itu kita harus memprioritaskan. Jadi kita harus mengerti siapakah wisman kita, wisatawan kita, namanya itu customer kita. Jadi customer kita itu nomor 1 adalah China. China? Iya, nomor 2. Itu dalam tahun kapan itu China menjadi nomor 1? China itu sekarang 1 juta. Tahun 2014, 2015 1,3 juta. Tapi untuk diketahui outbound turis dari China itu 100 juta. Jadi kalau kita 1 juta itu bukan besar, tetapi kecil, hanya 1% dari market yang ada. Dan kita sekali harus outward looking. Kalau kita 1 juta atau tahun ini 1,3, Thailand itu turis dari Cinanya 8 juta. Tapi kan dibilang karena itu lebih dekat. Ya betul, mereka punya keuntungan itu. Tapi anyway jangan 1 dibanding 8. Iya itu dia. Akan terlalu jauh. Oke, terus devisa. Devisa kita 10 miliar dolar. Malaysia 20 miliar dolar. Thailand 40 miliar dolar. Kita seperempatnya Thailand. Lalu bayangkan aja, saya bisa nggak mengalahkan Malaysia? Saya katakan 2 tahun saya akan mengalahkan Malaysia. Jadi saya ingin mengatakan ini, meskipun kita performansinya buruk sekarang, tapi proyeksi kita akan jauh lebih baik. Performansi kita buruk sekarang, tapi proyeksi kita akan lebih baik. Ya, dari Malaysia. Dari Malaysia. Contoh 20 miliar, saya bisa nggak? Pasti bisa itu 20 miliar. Pak Arief, tadi Anda bilang kita harus kerja sangat cepat. Betul. Ini kata kunci yang ingin saya katakan, saya sampaikan. Kenapa? Anda mau mengatakan, atau bisa kita katakan kita harus kerja sangat cepat. Tapi kan Anda tidak bisa sendiri. Untuk yang begini kan banyak sekali yang lain. Dan itu merasa menjadi lokomotif sendiri-sendiri kan? Ya. Saya beruntung gini, saya paham sekali yang bisa menggerakkan Presiden. Dan untungnya Pak Presiden mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun percepatan, 1. Kedua, target 20 juta bukan targetnya Menpar. Itu targetnya Bapak Presiden Jokowi. Saya pakai bahasa jelas, siapa yang berani tidak mendukung targetnya Bapak Presiden? Target Pak Presiden. Yang dilimpahkan ke saya, Rif ini tolong dicapai, siapa?
Gitu. Tadi ada Pak Presiden itu. Nah, dan ketiga, komitmen Pak Presiden. Ini Pak Don Bosco harus tahu. Kejadian ini Pak Presiden langsung nelpon saya, menanyakan mengenai pariwisata. Pak Arief, bagaimana kondisi pariwisata? Dan dia langsung beliau menginstruksikan saya cek semua hotel, dan sudah saya cek memang itu 14 hotel sudah kami cek, sudah cek airline. Negara kecil Singapura, Malaysia, Thailand itu bisa memakan kita karena memang bukan yang besar seperti Indonesia makan yang kecil, tetapi dalam persaingan sekarang yang cepat makan yang lambat. Yang cepat makan. Betul. Yang cepat makan yang lambat. Kalau bangsa ini lelet terus seperti ini, kita dimakan oleh Singapura. Singapura itu 15 juta, kita 10. Masa kalah sama negara, maaf ya, kecil. Malaysia lebih kecil dari kita 20 juta. Kita hanya 10 juta. 20 miliar dolar kita. Tadi Anda menyebutkan tadi kan Cina itu nomor 1, Tiongkok itu nomor 1. Kemudian urutan-urutan yang lain? 1 China, 2 Singapura, 3 Malaysia, 4 Australia, 5 Jepang, 6 Korea, 7 India dan seterusnya. Jadi kalau di Eropa yang paling tinggi nggak ada yang sebesar Asia. India contohnya 300.000, Eropa tertinggi itu UK hanya 240.000. Yang saya lihat ya, bagaimana target ini hubungannya dengan kebijakan bebas visa? Oke, sip. Seperti apa itu sekarang? Nah, itu pertanyaan bagus. Bebas visa prakteknya, jadi benchmark mengatakan kalau kita membebas visakan satu negara, maka dari originasi itu akan tumbuh 20%. Dan sekarang kenyataan terjadi, yang baru kita berikan bebas visa sudah naik 19%. 19. Oh, yang diberi bebas visa 19%. Jadi ini working saya katakan. Oh, itu work. Jadi kita 2015 10 juta, 2016 12 juta. Nah, kan kita deltanya penambahannya kan 12 juta. Nah, 12 juta ini 1 juta diantaranya, saya perlu 2 juta tambahan kan. 1 juta diantaranya itu mengambil dari bebas visa. Otherwise nggak akan tercapai, Pak. Jadi 12 juta tahun 2016 tidak akan tercapai, dan yang 20 juta di tahun 2019 tidak akan tercapai tanpa regulasi. Dan Bapak Presiden memberikan 2 ke saya. 1, bebas visa. Yang kedua, penyederhanaan kapal pesiar, kapal itu yacht masuk ke Indonesia. Kalau dulu orang masuk ke Indonesia itu perlu waktu 3 minggu. Sekarang hanya 3 jam. Misalkan orang mau ke Labuan Bajo, ke Komodo tempat kita di sana. 3 minggu baru, daripada saya pusing-pusing 3 minggu, mending saya ke negara lain. Itu betul. Nah, sekarang cukup 3 jam. Pak Arief, kita jeda lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali.